Anda termasuk orang tua yang berada di kubu sebelah kiri atau termasuk orang tua yang ada di kubu sebelah kanan. Sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sih. Ini cuma perumpamaan aja bahwa em, saya melihat saat ini yang terjadi adalah ada eh, orang tua yang berada di sisi sebelah kiri, ada orang tua yang ada di sisi sebelah kanan. Ada perbedaan pendapat, ya. Dan saya yakin apa yang menjadi pendapat orang tua, khususnya terkait dengan anak mereka, itu tidak ada yang salah, ya. Saya mengatakan saat ini setiap orang tua, setiap rumah itu memiliki prioritas kondisi, situasi, keadaan yang berbeda-beda. Ini kaitannya tentang em, ada status yang mengatakan atau banyak informasi atau banyak pernyataan yang beredar, kenapa saat ini eh, mall dibuka, tempat-tempat umum dibuka, pasar dibuka, tempat-tempat wisata dibuka, semuanya, hampir semuanya ya dibuka, lalu penerbangan dibuka, kapal laut penyeberangan dibuka, terminal lalu lintas semuanya dibuka, tapi sekolah per saat ini akhir Juli 2020 saya mengambil video ini, atau pertengahan Juli 2020 saya mengambil video ini, sekolah belum juga dibuka, ya. Anda tahulah ya maksud saya ya. Jadi ada pernyataan, ada kegundahan, atau hanya ingin sekedar menulis saja di status, entah itu status WhatsApp atau di medsos, bahwa mungkin mereka menanyakan juga ya. Video ini bukan video yang serius. Mereka menanyakan, para orang tua ini menanyakan, yang di sini menanyakan kenapa beberapa tempat wisata, dulu saya pernah membacakan satu berita bahwa memang pemerintah sudah membuka tempat-tempat wisata yang minim dalam penularan COVID-19. Ya, jadi ada beberapa tempat wisata yang sudah dibuka. Anda ingin tahu tempat-tempat wisata apa saja yang sudah dibuka, tinggal cari di internet ya. Ada tempat wisata dibuka, lalu ada mall dibuka, lalu ada tempat-tempat umum lainnya dibuka, tapi sekolah belum dibuka. Artinya belum diizinkan anak-anak baik yang TK, yang SD, yang SMP, yang SMA untuk bisa belajar tatap muka, datang ke sekolah. Ya. Nah, ada yang mempertanyakan atau sedikit protes ya, yang sebelah sini. Anda mau pilih nih yang mana nih, yang sini apa yang sini? Karena seperti yang saya katakan, ini hanya versi saya aja, bukan berarti yang kiri salah yang kanan benar, atau yang kanan salah yang kiri benar, enggak. Ini hanya gambaran bahwa ada dua kubu ya, yang sekarang tidak berseteru, tidak. Yang satu ingin sekolah dibuka agar anak-anaknya bisa ke sekolah bertatap muka dengan alasan sendiri, tapi ada juga yang mungkin setuju dengan situasi sekarang ini bahwa nggak apa-apa deh, sekolah ditutup dulu sementara, toh anak-anak juga masih bisa belajar di rumah, toh anak-anak juga bisa mendapatkan pelajaran dari gadget. Tapi kan, gitu, ya kan? Tapi kan tidak maksimal dong kalau anak-anak tidak bertatap muka, tidak bertemu guru, tidak bertemu teman-teman, tidak berinteraksi, ngabisin kuota. Anaknya 5 berarti handphonenya juga harus 5. Ya Anda, anaknya 1, handphonenya 1. Ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, nggak apa-apa deh, walaupun anak saya 5, walaupun satu anak pegang handphone, dalam tujuan untuk belajar ya, bukan untuk yang lainnya, tapi setidaknya saya merasa aman anak-anak di rumah, ya kan? Ada orang tua yang berpendapat seperti itu.
Eh, ada juga mungkin orang tua yang berpendapat yang mengatakan mall dibuka, tempat-tempat wisata dibuka, eh, transportasi umum, kapal laut, pesawat terbang, bis dan lain-lain boleh dimanfaatkan. Tapi kan itu tidak kewajiban, ya kan? Em, ketika mall dibuka, saya kan tidak wajib datang ke mall. Kita ada pilihan. Ketika mall atau tempat wisata dibuka, saya ke situ atau terserah mall mau buka, tempat wisata mau buka, tapi saya menahan diri dulu. Kan ada seperti itu, ya. Sementara jika sekolah dibuka, tidak ada pilihan dong, ya kan? Ketika sekolah dibuka, anak-anak kita wajib datang ke sekolah. Kalau sekolah dibuka, anak-anak kita tidak datang ke sekolah, artinya mereka mungkin akan dianggap membolos, tidak masuk sekolah, dan itu mempengaruhi penilaian. Sementara ketika mall dibuka, tempat wisata dibuka, kita tidak ke sana pun tidak apa-apa gitu, karena itu pilihan. Yang merasa yakin aman datang ke mall berlibur, yang merasa agak sedikit ragu bahwa kondisinya sekarang belum aman, ya tidak ke mall dulu, tidak berwisata dulu. Itu pilihan. Sementara jika sekolah itu dibuka, mau nggak mau, anak harus ke sekolah. Terlepas ada yang beranggapan itu aman atau tidak, atau ragu, atau yang tidak bisa beli kuota, yang mampu beli kuota, semuanya datang. Kecuali mungkin, ini bukan pendapat saya ya. Ini saya mencoba mewakili suara-suara di luar sana yang pernah saya dengar. Ada juga yang mungkin mengatakan kecuali sekolah dibuka, tetapi tidak diwajibkan anak muridnya untuk datang ke sekolah. Jadi yang merasa aman silahkan datang ke sekolah, tapi untuk mereka-mereka yang masih ragu, tidak apa-apa, tidak datang ke sekolah, mereka bisa memutuskan untuk belajar di rumah. Tapi apa segampang itu, begitu ya? Intinya sih saat ini sekolah belum dibuka, anak-anak masih harus belajar di rumah, dan ada dua kubu orang tua yang intinya sih mereka ingin yang terbaik untuk anaknya, ya kan? Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, saat ini kondisinya adalah setiap rumah, setiap orang tua itu punya prioritas tersendiri. Prioritasnya beda-beda untuk melindungi anak mereka dari penularan COVID-19. Bagi orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam, mungkin akan lebih enak kalau kalau anaknya datang ke sekolah, ya kan? Datang ke sekolah dari pagi sampai siang atau sampai sore, sampai siang lah, pulang, diajari oleh guru mereka. Lalu orang tua yang bekerja tadi mungkin agak sedikit ringan bebannya karena tidak harus mengajari putra-putri mereka. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Di sisi lain, mungkin ada orang tua yang mengatakan anaknya nggak apa-apa belajar dari rumah. Toh mereka bisa memanage waktu untuk mengajari anaknya, lalu mereka bisa membeli kuota, atau mereka tidak ada masalah. Ada juga yang mungkin berpendapat masuk sekolah, nggak masuk sekolah sama saja kok. Maksudnya ketika belajar di rumah pun anak saya masih bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal. Ada yang seperti itu. Setiap orang tua mempunyai prioritas pendapat yang berbeda-beda. Tapi saya yakin pendapat para orang tua ini untuk kemajuan, untuk melindungi, untuk menunjukkan bahwa mereka menyayangi anak-anak mereka, dan dalam kaitannya dengan dunia pendidikan mereka ingin
mendapatkan pendidikan yang maksimal untuk anak-anaknya, ya. Itu dia. Kalau Anda semisal ingin berkomentar, ya, sebagai orang tua, boleh, silahkan, ya, silahkan saja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Sebenarnya hal-hal yang saya katakan baru saja tentang bagaimana melindungi diri kita terhadap penularan COVID-19 sudah Anda ketahui, ya. Tinggal Anda jalankan saja. Memang situasinya agak-agak sedikit rumit, ya. Ada orang-orang yang menganggap kondisi seperti ini biasa-biasa saja, mereka masih bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tapi ada juga yang memang agak sedikit gundah atau bingung bagaimana mengatasi kondisi seperti ini.